Halo sahabat UT, di mana kamu berada? Perkenalkan, nama saya Levmia Lodian Enobahan dengan NIM 859343446. Kelas 3 mata kuliah Seni Budaya. Di sini soal yang kedua disuruh untuk uraikanlah konsep karya saudara dan manfaatnya untuk anak usia sekolah dasar. Hubungkan dengan teori yang ada di buku materi pokok. Di sini saya akan menjelaskannya. Konsep karya yang saya buat merupakan media pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik sekolah dasar memahami materi pembelajaran secara lebih mudah, menarik, dan menyenangkan. Konsep utama karya ini adalah pembelajaran aktif, di mana siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran melalui pengamatan, eksplorasi, dan praktik. Media ini disusun untuk mempertimbangkan karakteristik perkembangan anak usia SD yang cenderung menyukai kegiatan bermain sambil belajar. Penggunaan gambar, warna, dan aktivitas yang melibatkan interaksi langsung dengan lingkungan belajar. Manfaat karya bagi anak usia SD: membantu siswa memahami materi secara lebih konkret, meningkatkan minat dan motivasi belajar, mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak, melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan, membantu siswa mengingat materi lebih lama karena belajar melalui pengalaman langsung. Hubungan dengan teori dalam buku materi pokok. Yang pertama, teori konstruktivisme Jean Piaget. Menurut Piaget, anak membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman interaksi dengan lingkungan. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan lebih bermakna apabila siswa aktif menemukan konsep sendiri. Hubungannya dengan karya yang dibuat adalah bahwa media pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan pengamatan, mencoba, dan menemukan informasi secara mandiri, sehingga pengetahuan terbentuk melalui pengalaman belajar yang nyata. Yang kedua, teori sosial konstruktivisme Lev Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan anak terjadi melalui interaksi sosial dengan teman sebagai maupun guru. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Karya ini didukung teori tersebut karena penggunaannya dapat dilakukan secara berkelompok sehingga siswa dapat berdiskusi, bertukar pendapat, dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Yang ketiga, teori pembelajaran kontekstual. Teori pembelajaran kontekstual menekankan bahwa
pelajaran akan lebih bermakna apabila materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Melalui karya ini, siswa dapat menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman nyata sehingga mereka lebih mudah memahami konsep dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, teori kecerdasan majemuk. Gardner menjelaskan bahwa setiap anak memiliki jenis kecerdasan yang berbeda, seperti kecerdasan visual, linguistik, logis, kinestik, dan interpersonal. Karya ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar dan potensi kecerdasan masing-masing, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Kesimpulan, karya yang dibuat memiliki fungsi sebagai media pembelajaran yang membantu siswa memahami materi secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. Karya tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan motivasi belajar, pemahaman konsep, kreativitas, serta keterampilan sosial siswa. Selain itu, karya ini sesuai dengan teori konstruktivisme Piaget. Selain itu, karya ini sesuai dengan teori konstruktivisme Piaget, teori sosial, teori pembelajaran konseptual, dan teori kecerdasan majemuk yang menjadi landasan penting dalam pembelajaran di sekolah. Sekian dan terima kasih atas video singkat saya.